Berikan salam mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ada yang kita berikan ini. Hadir semuanya? Hadir. Alfa. Farhan. Alfa. Alfa Tio. Sakit tapi istilah sakit. Gimana suratnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, sebelum kita mulai, coba perhatikan sampah yang ada di sekitarmu. Jika ada sampah kecil dan buang ke tempat sampah. Kita sedang menyelesaikan materi mengenai teks negosiasi. Kali ini kita akan mempelajari TP yang ketiga pada semester 6, yaitu mengenai teks biografi. Silakan buka buku paket halaman. Halaman berapa, Melvin? Halaman 114 pada paket. Nah, sebelum kita lanjut ke TP ketiga, kira-kira coba kita bayangkan siapa sosok yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba pikirkan. Sosok seseorang, boleh dari pihak keluarga, boleh dari pihak orang lain, yang bisa menjadi tauladan bagi diri kita. Angkat tangan. Ya, tapi siapa? Nabi Muhammad. Mengapa? Kenapa Raffi mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sosok yang diidolakan yang dapat diteladani? Imam Bonjol. Imam Bonjol, siapa itu? Pahlawan Sumatera Barat. Pernah jumpa? Belum. Belum. Apa sosok yang mau ditiru dari tokoh ini? Apa sosok sifat yang mau ditiru dari tokoh ini, nak? Jiwa yang pemberani. Kalau kedua, siapa sosok yang mau diidolakan dalam kehidupannya? Bapak. Siapa? Bapak. Ayah. Ayah. Masya Allah, orang tua kita sendiri yang tidak jauh-jauh dari lingkungan. Mengapa demikian? Karena gigih dalam mencari nafkah. Gigi dalam mencari nafkah. Nah, artinya pada teknik ini kita akan belajar seorang tokoh, begitu juga dengan biografinya, lalu kita cari sifat yang dapat kita teladani. Bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah hal yang harus kita kuasai, menilai hal yang dapat diteladani, kemudian kita mengungkapkan kembali hal-hal tersebut. TP kita kali ini, kita akan mempelajari tulisan yang berwarna-warni. Apa saja? Struktur ciri, geografi, struktur pola penyajian. Nah, Ibu akan menampilkan beberapa tokoh. Kira-kira coba tebak. Lalu apa sekiranya yang menjadi hal yang teristimewa dari tokoh-tokoh ini? Paham? Tokoh pertama, siapa dia? Siapa itu, Pak? Albert Einstein.
Siapa ini tokohnya? Oke, apa yang Anda ketahui dari tokoh ini? Orang terpintar yang menemukan ilmu fisika. Ini dia beliau. Lanjut. Siapa ini? Siapa Fadli? B.J. Habibie. Apa yang Fadli ketahui dari B.J. Habibie? Bagus, membuat pesawat. Apa lagi yang berkontribusi dalam negara kita? Menjadi presiden Republik Indonesia. Lanjut. Siapa ini? Siapa? Selina, siapa ini? Ki Hajar Dewantara. Apa yang Selina ketahui? Tidak tahu? Siapa yang tahu? Oke, bagus. Bapak Pendidikan Nasional kita. Aku tahu ya. Kita mencari ilmu di wilayah beliau ini. Berikutnya, siapa ini? Yakin? Muhammad Yamin. Siapa? Oke. Buya Hamka. Buya Hamka. Dio, apa yang diketahui terhadap Buya Hamka ini? Apa? Tokoh Islam Minang. Beliau juga merupakan sastrawan. Beliau berasal dari daerah Minang. Jadi kita padu pangga ya. Dan terakhir, siapakah dia? Siapa dia? Bapak KFC. Siapa namanya? Siapa nama Bapak KFC? Pernah mencicipi perusahaannya ini? Nah, tapi tidak kita ketahui siapa yang di balik layarnya itu kan? Beliau adalah seorang kolonel. Dari riwayatnya itu, beliau pernah menjadi tentara militer di negaranya ya. Dan kemudian di masa-masa pensiunnya beliau mendirikan salah satu makanan disebut dengan nah ini beberapa contoh tokoh yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari sifatnya, atau mungkin dari karakternya, atau mungkin dari riwayat pendidikannya, bahkan apa yang telah dia berikan ke negara kita. Paham? Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video. Namun sebelum kita mulai, kita bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu ya. Ibu. Fahri. Sembilan bola. Awas satu. Enam. Satu. Oke, silakan duduk berkelompok. Cek mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, 8, 9. Oke, nanti akan ada tayangan sebuah video
video, tugas kita memperhatikan, menyimak, melihat, mendengarkan. Ada nanti beberapa soal terkait tentang video nantinya. Bisa dipahami? Di soleha yang berasal dari Minangkabau. Iya. Video yang ada di depan. Oke, bagus. Silakan. Disimak, sayang. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha yang berasal dari Minangkabau. Ia lahir dengan nama Muhammad Atar pada tanggal 12 Agustus 1902. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Kartini, seorang pedagang dari Palembang. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Melayu Portico dan pada tahun 1913 sampai 1916 melanjutkan studinya ke Europe Legere School di Paris. Pada tahun 1919 ia pergi ke Batavia untuk studi di sekolah tinggi dagang Prince Henry School. Pada tahun 1921 Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda, untuk belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Nederland Handelsuniversiteit. Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun. Keinginan dan semangat berorganisasi semakin terlihat waktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesia PNI yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia. Januari 1925, organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia. Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai politik bukan hanya di luar negeri, tapi sebagai dari Belanda, beliau juga aktif di PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dalam pendidikan. Beliau melihat bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan. Peran Bung Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan sangat penting. Waktu itu, Bung Hatta dianggap sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia selain Bung Karno. Beberapa kali beliau menjadi perantara antara golongan muda dan golongan tua, terutama dengan Bung Karno. Karena peran beliau mendapat golongan muda dan golongan tua bisa dipertemukan. Beliau berdialog dengan golongan muda tentang cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain menandatangani naskah proklamasi, beliau mendampingi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Hatta juga sangat berjasa atas pengubah beberapa kata dalam piagam Jepang. Sebagai pimpinan Bapak, beliau menerima apresiasi seluruh rakyat Indonesia. Beliau memikirkan keutuhan seluruh bangsa Indonesia untuk memperjuangkan nasib bangsa terlepas dari penjajahan. Pada tanggal 27 November 1966, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pidato pengukuhannya berjudul Lampau dan Datang. Begitu banyak berbagai macam hal kontribusi beliau, baik itu di dalam pemikiran, gagasan, tindakan, serta kepemimpinan. Dan tentunya di dalam kontribusi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang harus dilewati. Pada akhirnya, Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Oke. Soal yang pertama. Siapa Kak? Ini
tokoh yang diceritakan. Soal yang kedua, uraikan riwayat pendidikan tokoh tersebut. Uraikan riwayat pendidikan tokoh tersebut. Uraikan riwayat pendidikan dari tokoh tersebut. Soal ketiga, apa peran tokoh tersebut? Apa peran tokoh tersebut pada hari proklamasi? Jadi apa peran tokoh itu? Yang keempat, apa saja kontribusi beliau? Apa saja kontribusi beliau? Sudah? Nomor 5. Apa yang dapat kita teladani? Apa yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut? Sudah? Apa yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut? Silakan diskusikan bersama kelompok. Terdapat banyak yang tidak membawa buku paket. Yang angkat tangan yang tidak ada membawa buku paket. Yang tidak ada membawa buku paket, angkat tangan. 1, 2, 3. Apa kesepakatan kelas kita? Apa bunyi kesepakatan kita? Ayo, apa bunyi kesepakatan kita? Apa bunyi kesepakatan kita? Membawa. Kenapa tidak dibawa? Angkat tangan yang 3 orang tadi. Kenapa Nila tidak membawa? Kenapa lupa? Besok jangan lupa, kan ada daftar pelajaran. Kenapa tidak membawa? Jangan lagi ya seperti itu. Yuk, kenapa tidak membawa? Nah, besok jangan lupa lagi. Dah. Ingat apa kesepakatan yang telah kita sepakati itu kita patuhi, kita jalani. Paham? Oke, silakan bekerja. Apa yang bilang tadi? Oke dulu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Nah, yang lebih memahami, memantapkan materi kita hari ini, silakan kerjakan LKPD yang sudah diberikan. Buat di kertas 1 lembar. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan bekerja. Nah, sudah selesai LKPD-nya? Bisa dikumpulkan? Jangan lupa isi refleksi dari pembelajaran hari ini. Nanti akan ibu kirimkan linknya pada grup kelas kita. Nah, sebelum kita akhiri materi kita, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Silakan Raffi. Apa yang bisa Raffi simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang bisa Raffi dapatkan? Ya, yang pertama Raffi? Adanya teks biografi dan autobiografi. Oke, bagus. Adanya teks biografi dan autobiografi. Irfan, apa yang Irfan dapatkan? Teks biografi memiliki Memiliki 3
Tiga struktur. Oke, 3 struktur. Apa yang 3? Orientasi, Orientasi. masalah, peristiwa kejadian penting, dan reorientasi. Reorientasi. Kalau karena bisa, apa yang bisa akan kita simpulkan? Ya? 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 Autobiografi bagus. Nah, dari penjelasan kita tadi, diskusi kita tadi, maka siapapun bisa kita teladani. Ya, mau orang tua, orang lain, yang mungkin bahkan ada kontribusinya, ada hal baiknya yang dapat kita petik dari keteladanan tokoh tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Minggu depan kita ulangan ya? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat untuk asal. Yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa? Kelompok siapa? Oke, silakan kelompok Ferina. Berdiri. Di sana saja sampaikan. Yang lain kita perhatikan jawaban dari kelompok Ferina. Kelompok berapa? Kelompok 3. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu siapakah tokoh yang diceritakan? Tokoh yang diceritakan dalam video tersebut yaitu Muhammad Hatta. Yang kedua, uraikan riwayat pendidikan tokoh tersebut. Muhammad Hatta bersekolah di Melayu Kodeko, lalu melanjutkan pendidikannya ke Europe School Els di Padang. Setelah itu ke sekolah Prince Heinrich School di Batavia. Muhammad Hatta kuliah di Handel School di Rotterdam, Belanda. Yang ketiga, apa peran tokoh tersebut pada hari proklamasi? Peran Bung Hatta pada hari proklamasi yaitu menandatangani naskah proklamasi, mendampingi Bung Karno membacakan teks proklamasi, serta ikut mengumumkan piagam kemerdekaan. Yang keempat, apa saja kontribusi beliau? Kontribusi Muhammad Hatta yaitu pemikiran, gagasan, tindakan, dan kepemimpinan terhadap Indonesia. Yang kelima, apa yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut? Yang dapat kita teladani dari Muhammad Hatta yaitu gigih, berani, pantang menyerah, cerdas, dan mau berkorban untuk negara Indonesia. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok lagi. Kelompok berikutnya, oke, silakan kelompok tanya. Kelompok berapa? 7. Baiklah, saya dari Surya dari kelompok 7. Hasil diskusi saya mengenai video tentang Hatta tadi. Yang pertama, siapakah tokoh yang diceritakan? Tokoh yang diceritakan pada video tersebut yaitu Muhammad Hatta. Yang kedua, uraikan riwayat pendidikan tersebut. Muhammad Hatta berpendidikan dasar di Melayu Kodeko, lalu melanjutkan di Padang di ELS dan lalu melanjutkan ke sekolah studi dagang Batavia, lalu ke Amsterdam belajar tentang ilmu perdagangan. Yang ketiga, apa peran tokoh tersebut pada hari proklamasi? Peran Muhammad Hatta pada hari proklamasi yang pertama yaitu menjadi pemimpin utama selain Soekarno. Yang kedua, menjadi penengah antara golongan tua dan golongan muda. Yang ketiga, menandatangani naskah proklamasi. Yang keempat, mendampingi Soekarno saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta berperan dalam mengubah kata-kata dalam piagam Jakarta. Yang keempat, apa saja kontribusi beliau? Muhammad Hatta memberikan pemikirannya, gagasannya, dan tindakan kepemimpinan. Yang kelima, apa yang dapat
kita berikan kelompok. Siapa lagi? Oke, silakan kelompok 8. Siapakah tokoh yang diceritakan? Tokoh yang diceritakan ialah Muhammad Hatta. 2. Uraikan riwayat pendidikan tokoh tersebut. Muhammad Hatta bersekolah dasar di SD Melayu Protokol. Selanjutnya bersekolah di Taurat School. Selanjutnya bersekolah di Underwich di Padang. Selanjutnya mengikuti kuliah di Henderford School di Rotterdam, Belanda. Nomor 3. Apa saja peran tokoh tersebut pada hari proklamasi? Peran Muhammad Hatta di proklamasi ialah pemimpin utama bangsa Indonesia selain Soekarno. Juga perantara pergabungan golongan tua dengan golongan muda, dan juga sebagai penanda tangan di dalam naskah teks proklamasi. Yang keempat, apa saja kontribusi beliau? Kontribusi Muhammad Hatta yaitu pemikiran, gagasan, tindakan, dan kepemimpinan dalam bangsa Indonesia. Yang 5. Apa saja yang dapat kita pelajari? Muhammad Hatta memiliki sikap demokratis, kritis, dan kepemimpinan. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita simpulkan. Siapakah tokoh yang diceritakan tadi? Muhammad Hatta. Begitu banyak sekali cabang dari riwayat pendidikannya, bahkan sangat tinggi ilmu yang dimilikinya, dan bahkan begitu banyak sekali perannya pada negara kita. Apa saja peran beliau pada hari proklamasi? Tuh. Nah, orang yang sangat luar biasa itu kan? Nah, menandatangani teks proklamasi. Apa lagi kontribusinya? Iya, mendampingi. Jadi orang yang tidak sosok yang tidak main-main Bung Hatta ini kan. Nah, lalu apa yang dapat kita teladani dari tokoh ini? Kegigihannya, apa lagi? Tidak putus asa. Bagus, apa lagi? Cerdas. Pendidikannya tinggi. Nah, siapa yang ingin menjadi Bung Hatta? Siapa yang ingin seperti tokoh kita ini? Angkat tangan. Tidak ada? Oke, 1, 2, 3. Ibu doakan nanti akan menjadi orang-orang yang amin. Untuk materi kita selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian. Nah, dari tayangan tadi, sebelumnya kita sudah bisa membayangkan bahwasanya teks biografi adalah sebuah teks yang berisi mengenai riwayat seseorang, tokoh yang dapat diteladani. Apa yang diisikan, apa riwayatnya, apa yang kita tulis, namanya, latar belakang keluarganya, riwayat pendidikannya, hal-hal atau peran apa yang telah ia lakukan, apa kontribusinya, apa keunggulannya. Itu dia teks biografi. Paham? Kalau teks autobiografi, riwayatnya itu ditulis oleh diri kita sendiri. Seperti Haika menceritakan namanya, dari lahirnya, nama orang tuanya, pendidikannya, tempat tinggalnya, yang ditulis oleh dirinya sendiri disebut autobiografi. Kalau riwayat Haika ditulis oleh Melvin, teks biografi. Lalu apa hal yang membedakan biografi dan autobiografi? Yang menuliskannya. Kalau tokoh itu yang menuliskan riwayat dirinya sendiri, ditulis oleh dirinya sendiri, maka disebut autobiografi. Kalau riwayatnya kita ditulis oleh orang lain, disebut biografi. Paham? Oke. Lalu ciri-ciri dari teks biografi. Pastinya berisi fakta, informasi, apa hal yang menjadi ya. Lalu
Ada berapa struktur dari teks biografi? 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi yang kedua, yang ketiga, oke, kita bahas satu persatu. Kita harus pakai pada halaman 129. Nah, oke, pada halaman 129 ada terdapat 3 strukturnya ya. Orientasi. Kita maksud pertama, apa itu orientasi? Baik dalam toko atau keluar. Satu. Oke, silakan Nela. Orientasi adalah pengetahuan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan. Bagus, itu dia yang orientasi. Jadi pengantar kita pada teks biografi kita. Paham? Struktur yang kedua disebut dengan apa itu? Angkat tangan. Apa struktur yang kedua? Oke, silakan tanya. Bagus. Kejadian peristiwa yaitu kejadian utama yang dialami tokoh, kisah, perubahan teks. Nah, apa yang dialami semasa hidupnya, mau hal apa, kejadian apa, itu disebut dengan struktur yang kedua. Struktur yang ketiga disebut dengan reorientasi. Apa itu reorientasi, Pak Is? Kesimpulan atau penutup pada bagian teks biografi. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Ya, Bu. Oke, ini pola penyajian karakter unggul tokoh ada 4. Yang pertama, Alur cerita. alur cerita. Apa itu alur cerita? Kita sudah mempelajari materi alur cerita itu pada cerpen, novel, dan mungkin bahkan di bangku sekolah menengah pertama sudah ada membahas alur. Apa itu alur? Jalannya cerita. Apa maksudnya alur cerita? Penyajian karakter itu. Jadi waktunya itu dimulai dari semasa dia hidup, dilahirkan, kemudian terus berkembang, memasuki masa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga nanti ke perguruan tinggi. Itu dia. Jadi ada alurnya ya. Bisa dipahami? Yang kedua, Sudut pandang. apa itu sudut pandang? Posisi penulis di dalam teks tersebut. Nanti kita pelajari. Gaya penulisan, apa itu gaya penulisan? Bagaimana kita menyajikan teks dari biografi tokoh tersebut. Terakhir apa? Fokus Penceritaan. Mau difokuskan apa? Nanti kalau ada tugas teks biografi, misalkan Pak Is ingin membuat biografi ibu kepala sekolah, lalu apa fokus penceritaan kita? Mau ke karir beliau boleh, mau ke pendidikan beliau boleh. Nah itu ada fokus dari teks biografi kita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Dan ini sudut pandang. Sudut pandang ada 2. Sudut pandang orang pertama dipilah lagi menjadi 2. Sudut pandang orang pertama sebagai Pelaku utama. yang kedua. Pelaku sampingan. Sudut pandang orang Ketiga. dipilah menjadi 2. yang pertama, Penyemangat. yang kedua. Tahu. Oke, ini yang gaya penulisan tadi. Ada narasi, ada campuran. Narasi itu menceritakan, campuran itu ada dialognya. Terus penceritaannya yang mana? Mau keluarganya, pendidikannya, karirnya, itu terserah bagaimana kita menyajikan teks biografi nantinya. Paham? Nah, coba perhatikan. Nanti ada 3 soal terkait tentang cara menulis pola penyajian karakter untuk tokoh. Pertama ada cara tidak langsung. Kedua, langsung. Yang ketiga, oke, silakan dibaca.
Kira-kira ini cara apa yang digunakan? Evan Dimas sudah memiliki karakteristik menonjol, yaitu lincah, kuat, tangkas, dan berdaya jelajah tinggi dalam mengiring bola. Evan Dimas juga sosok yang religius sekaligus nasionalis yang memiliki mental. Apa cara yang digunakan? Apa cara yang digunakan? Patangan. Apa cara yang digunakan? Mana caranya tadi? 3. Langsung, tidak langsung, deskripsi. Nah, kalau seperti ini apa caranya? Kalau deskripsi itu kita mendeskripsikan Rajwa badannya lebih besar daripada Kemal. Misalnya, rambutnya lebih pendek daripada Kemal. Dia memiliki jam tangan, itu deskripsi. Rajwa anak yang sopan, rajin, dan taat beribadah. Itu kita mendeskripsikan. Kalau seperti ini? Langsung. Bentar ya, nak. Berikan salam mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ada ini. Hadir semuanya. Hadir. Alfa. Farhan. Alfa Tio. Sakit tapi istilah sakit. Mana suratnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, sebelum kita mulai, coba perhatikan sampah yang ada di sekitarmu. Jika ada sampah kecil dan buang ke tempat sampah. Dan kita sudah menyelesaikan materi mengenai teks negosiasi. Kali ini kita akan mempelajari TP yang ketiga pada semester genap, yaitu mengenai teks biografi. Silakan buka buku paket halaman. Halaman berapa, Melvin? Halaman 114 pada paket. Nah, sebelum kita lanjut ke TP ketiga, kira-kira coba kita bayangkan siapa sosok yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba pikirkan. Sosok seseorang, boleh dari pihak keluarga, boleh dari pihak orang lain, yang bisa menjadi tauladan bagi diri kita. Angkat tangan. Ya, tapi siapa? Nabi Muhammad. Mengapa? Kenapa Raffi mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sosok yang diidolakan yang dapat diteladani? Imam Bonjol. Imam Bonjol, siapa itu? Pahlawan Sumatera Barat. Pernah jumpa? Belum. Belum. Apa sosok yang mau ditiru dari tokoh ini? Apa sosok sifat yang mau ditiru dari tokoh ini, nak? Jiwa yang pemberani. Kalau kedua, siapa sosok yang mau diidolakan dalam kehidupannya? Bapak
Bapak. Siapa? Bapak. Ayah. Ayah. Masya Allah, orang tua kita sendiri yang tidak jauh-jauh dari lingkungan. Mengapa demikian? Karena gigi dalam mencari nafkah. Gigi dalam nah, artinya pada teknik ini kita akan belajar seorang tokoh, begitu juga dengan biografinya, lalu kita cari sifat yang dapat kita teladani. Bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah hal yang harus kita kuasai, menilai hal yang dapat diteladani, kemudian kita mengungkapkan kembali hal-hal tersebut. TP kita kali ini kita akan mempelajari tulisan yang berwarna-warni. Apa saja? Struktur ciri, geografi, struktur pola penyajian. Nah, Ibu akan menampilkan beberapa tokoh. Kira-kira coba tebak. Lalu apa sekiranya yang menjadi hal yang teristimewa dari tokoh-tokoh ini? Paham? Tokoh pertama. Siapa dia? Siapa itu Bapak? Albert Einstein. Siapa ini tokohnya? Oke, apa yang Anda ketahui dari tokoh ini? Orang terpintar yang menemukan ilmu fisika. Ini dia beliau. Lanjut. Siapa ini? Siapa Fatri? B.J. Habibie. Apa yang paling ketahui dari B.J. Habibie? Bagus, membuat pesawat. Apa lagi yang berkontribusi dalam negara kita? Menjadi Presiden Republik Indonesia. Lanjut. Siapa ini? Siapa? Selina, siapa ini? Ki Hajar Dewantara. Apa yang Selina ketahui? Tidak tahu? Siapa yang tahu? Oke, bagus. Bapak Pendidikan Nasional kita. Aku tahu ya. Kita mencari ilmu di wilayah beliau ini. Berikutnya, siapa ini? Yakin? Muhammad Yamin. Siapa? Oke. Buya Hamka. Buya Hamka. Gio, apa yang diketahui terhadap Buya Hamka ini? Apa? Tokoh Islam Minang. Beliau juga merupakan sastrawan. Beliau berasal dari daerah Minang. Jadi kita patut bangga ya. Dan terakhir, siapakah dia? Siapa dia? Bapak KFC. Siapa namanya? Siapa nama Bapak KFC? Pernah mencicipi perusahaannya ini? Nah, tapi tidak kita ketahui siapa yang di balik layarnya itu kan? Beliau adalah seorang kolonel. Dari riwayatnya itu, beliau pernah menjadi tentara militer di negaranya ya. Dan kemudian di masa-masa pensiunnya beliau mendirikan salah satu makanan disebut dengan nah ini beberapa contoh tokoh yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari sifatnya, atau mungkin dari karakternya, atau mungkin dari riwayat pendidikannya, bahkan apa yang telah dia berikan ke negara kita. Paham? Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video. Namun sebelum kita mulai, kita bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu ya. Ibu. Fahri.
Awas satu. Enam. Satu. Ya. Oke, silakan duduk berkelompok. Cek mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, 8, 9. Oke. Nanti akan ada tayangan sebuah video. Tugas kita memperhatikan, menyimak, melihat, mendengarkan. Ada nanti beberapa soal terkait tentang video nantinya. Bisa dipahami? Di Soleha yang berasal dari Minangkabau. Iya. Video yang ada di depan. Oke, bagus. Silakan. Disimak. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha yang berasal dari Minangkabau. Ia lahir dengan nama Muhammad Atar pada tanggal 12 Agustus 1902. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Kartini, seorang pedagang dari Palembang. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Melayu Portico dan pada tahun 1913 sampai 1916 lanjutkan studinya ke Europe Legere School di Paris. Pada tahun 1919 ia pergi ke Batavia untuk studi di sekolah tinggi dagang Prince Henry School. Pada tahun 1921 Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda, untuk belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Nederland Handelsuniversiteit. Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun. Keinginan dan semangat berorganisasi waktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesia PNI yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia. Januari 1925, organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia. Keterlibatan dan organisasi dan partai politik bukan hanya di luar negeri, tapi sebagai dari Belanda, beliau juga aktif di PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dalam pendidikan. Beliau melihat bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan. Peran Bung Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan sangat penting. Waktu itu, Bung Hatta dianggap sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia selain Bung Karno. Beberapa kali beliau menjadi perantara antara golongan muda dan golongan tua, terutama dengan Bung Karno. Karena peran beliau mendapat golongan muda dan golongan tua bisa dipertemukan. Beliau berdialog dengan golongan muda tentang cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain menandatangani naskah proklamasi, beliau mendampingi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan.
Mata juga sangat berjasa atas pengubah beberapa kata dalam piagam Jepang. Sebagai pimpinan dosa, beliau menerima apresiasi seluruh rakyat Indonesia. Beliau memikirkan keutuhan seluruh bangsa Indonesia untuk memperjuangkan nasib bangsa terlepas dari penjajahan. Pada tanggal 27 November 1966, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pidato pengukuhannya berjudul Lampau dan Datang. Begitu banyak berbagai macam hal kontribusi beliau, baik itu di dalam pemikiran, gagasan, tindakan, serta kepemimpinan. Dan tentunya di dalam kontribusi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang harus dilewati. Pada akhirnya, beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Oke. Soal yang pertama. Siapakah? Ini soal dulu ya. Tulis soalnya dulu ya di dalam buku catatan. Ibu. Ya, ibu lagi, Bu. Soal yang pertama. Siapakah tokoh yang diceritakan? Soal yang kedua, uraikan riwayat pendidikan tokoh tersebut. Uraikan riwayat pendidikan tokoh tersebut. Uraikan riwayat pendidikan dari tokoh tersebut. Soal ketiga, apa peran tokoh tersebut? Apa peran tokoh tersebut pada hari proklamasi? Jadi apa peran tokoh itu? Yang keempat, apa saja kontribusi beliau? Apa saja kontribusi beliau? Sudah? Nomor 5. Apa yang dapat kita teladani? Apa yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut? Sudah? Apa yang dapat kita teladani dari tokoh tersebut? Silakan diskusikan bersama kelompok. Terdapat banyak yang tidak membawa buku paket. Ya, angkat tangan yang tidak ada membawa buku paket. Yang tidak ada membawa buku paket, angkat tangan. 1, 2, 3. Apa kesepakatan kelas kita? Apa bunyi kesepakatan kita? Ayo, apa bunyi kesepakatan kita? Apa bunyi kesepakatan kita? Membawa. Kenapa tidak dibawa? Angkat tangan yang 3 orang tadi. Kenapa Nila tidak membawa? Kenapa lupa? Besok jangan lupa, kan ada daftar pelajaran. Kenapa tidak membawa? Jangan lagi ya seperti itu. Yuk, kenapa tidak membawa? Nah, besok jangan lupa lagi. Dah. Ingat apa kesepakatan yang telah kita sepakati itu kita patuhi, kita jalani. Paham? Oke, silakan bekerja.